Setelah Kinmu terkejut mengetahui Gulunuan ternyata merupakan bagian dari anggota kerajaan perdamaian abadi. Kinmu pun terus mengamati kelompok kerajaan perdamaian abadi kali ini di depannya, saat ia akhirnya mengetahui ketika kerajaan perdamaian abadi sedang menyusun peta seluruh penjuru wilayah reruntuhan besar. Mereka pun nyatanya telah menemukan istana naga di bawah sungai, dan ketika mencoba menelusurinya, mereka secara tak sengaja menemukan Gulunuan dan naga muda disegel di dalamnya, dengan kemungkinan besar tujuan mereka adalah membawa es misterius itu sebelum mencair kembali ke wilayah kerajaan perdamaian abadi, dengan tujuan mengundang para praktisi kuat untuk membangkitkannya. Yang oleh karena itu pada saat ini mereka pun memilih untuk tak menyelamatkan Gulunuan terlebih dahulu, hingga jika seandainya ia diselamatkan dan es mencair, maka bukan tak mungkin naga yang ada di dalamnya akan mokat. Namun ketika Kinmu masih memperhatikan kelompok kerajaan perdamaian abadi, Gulunuan pun yang kali ini terjebak di bongkahan es di kapal tiba-tiba bereaksi, memberitahukan secara cepu pada Pangeran Kin tentang bocil tengik di depan mereka, siapa lagi kalau bukan Kinmu, merupakan seorang bocil yang telah menipunya di dalam gua dan merebut pedang pelindung miliknya. Menyebabkan Pangeran Kin pun yang mendengarnya spontan terkejut dan memilih untuk menghentikan kapalnya di sungai tepat di depan Kinmu. Sebelum kemudian ia pun melesatkan tatapannya ke arahnya dan secara penasaran menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah merupakan seorang bocah tengik yang telah menipu salah satu anggota kerajaannya serta mendapatkan pedang darinya. Saat Kinmu pun yang mendengarnya hanya menunjukkan ketenangannya dan mencoba untuk membela dirinya dengan menyebutkan bahwa hal itu dilakukannya dikarenakan Gulunuan secara barbarnya berniat untuk menghabisinya dan ia menggunakan pedangnya untuk melawannya, sehingga kali ini pedang itu pun berhak menjadi miliknya. Oleh karena itu merasa pedang yang direbutnya memiliki kekurangan sarung pedang dan mereka telah berhasil membawa Gulunuan keluar dari istana naga. Kinmu pun secara santuy menyuruh kelompok Pangeran Kin untuk menyerahkan sarung pedang Gulunuan, mengingat dia merasa jika pedang ini memiliki satu set lengkap, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat begitu istimewa. Menyebabkan Pangeran Kin pun yang mendengarnya sedikit menunjukkan amarahnya dan meminta tolong pada Kinmu untuk menyerahkan pedang Gulunuan, sebab ia merasa pedang itu merupakan sebuah harta berharga dari sektenya yang dapat dipastikan itu tak mungkin untuk diberikan padanya. Terlebih lagi untuk berbohong pada kerajaan perdamaian abadinya, itu pun merupakan sebuah tindakan yang cukup menghina kerajaannya, sehingga mbaknya pun berniat untuk membawanya dan memberikan hukuman berat padanya. Tetapi di sini Kinmu pun yang mendengarnya tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan ancaman hukuman itu, mengingat di TKP wilayah reruntuhan besar ini merupakan tempat yang bebas dari hukum, dan tak ada sedikit pun keluarga kerajaan yang berkuasa apalagi memberikan hukuman bagi seorang praktisi seperti dirinya, sehingga mbaknya pun mempertanyakan hal ini pada Pangeran Kin. Menyebabkan Pangeran Kin pun yang mendengarnya spontan menunjukkan amarah membaranya dengan tak berharap pemuda tengik titisan iblis ini memiliki keberanian tingkat tinggi untuk terus membantah semua perintahnya. Sebelum kemudian ia pun yang merasa dirinya memiliki seorang dekingan, mengingat ia sedari awal terus menunjukkan keberaniannya tanpa mengenal rasa takut, mencoba mengalihkan tatapannya ke arah tetua buta di sisi sungai dan secara hormat menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah merupakan seorang pria tuir dekingan dari Kinmu. Saat tetua buta pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tawanya dengan secara rendah hati menyebutkan bahwa dirinya merupakan seorang pria tuir buta biasa yang tak memiliki sedikit pun keahlian untuk melindungi Kinmu hanya dengan mengandalkan tongkat bambunya, apalagi mencoba menjadi tukang pukulnya, itu menurutnya terbilang sangat sulit. Menyebabkan Pangeran Kin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan ekspresi datar tanpa tak percaya akan sikap rendah hati yang ditunjukkan tetua buta, mengingat dia tahu beliau itu bukan sembarang beliau. Sebelum kemudian ia pun membahas tentang kematian kelompok Mu Beipeng yang merupakan kepala cabang dari kerajaan perdamaian abadi 3 tahun yang lalu telah dimokatkan oleh seorang pria tuir bersenjatakan tongkat bambu, sehingga buahnya pun menebak bahwa itu merupakan dirinya. Saat tetua buta pun lagi-lagi membantahnya dengan menyebutkan bahwa tongkat bambu miliknya hanya digunakannya untuk berbagai petunjuk jalan agar tak kesasar atau bahkan nyemplung di selokan. Namun demikian Pangeran Kin pun masih menunjukkan rasa penasarannya akan sosoknya dengan terus mencerca melontarkan berbagai pertanyaan padanya tentang identitasnya, bertujuan agar mau mengakui bahwa sosok yang menghabisi kelompok Mu Beipeng adalah dirinya. Tetapi merasa muak atas berbagai pertanyaan yang dilontarkan Pangeran Kin, tetua buta pun segera menunjukkan amukannya. Saat segera beliau pun mengangkat tongkat bambunya dan secara lembut mengetuk permukaan sungai, gelombang besar pun tiba-tiba meloncat di permukaan sungai besar, mengakibatkan seluruh penjuru sungai pun tiba-tiba bergetar hebat beberapa kali dengan deru ombak terus-menerus bergejolak. Yang bahkan itu mengakibatkan kapal kelompok Pangeran Kin bergoyang tak menentu arah, sampai-sampai menyebabkan banyak prajurit di dalamnya pun secara panik terhempas
Dan di bawah sungai, air membelah menjadi dua sisi mengungkapkan sebuah binatang air buas raksasa yang merupakan pendorong kapal kelompok Pangeran Qin segera bergetar hebat dan pada akhirnya mokat di sungai. Setelah melihat kematian binatang air buas raksasanya, Pangeran Qin pun sontak menunjukkan kepanikan plus ketakutan hebat di raut wajahnya. Dengan tak menyangka kekuatan pria tuir buta ini ternyata sangat kuat dan terkesan OP di luar harapannya. Terlebih lagi ia pun masih merasa beruntung melihat pria tuir buta itu hanya menggunakan setengah kemampuan tongkat bambunya untuk mengetuk sungai Surging, yang jikalau seandainya saja tadi dirinya menggunakan full kemampuan tongkat bambunya untuk mengetuk sungai, sudah dapat dipastikan kelompoknya akan terbantai. Yang bahkan bukan hanya Pangeran Qin saja yang menunjukkan keterkejutannya, Gu Linwan pun juga menunjukkan hal yang sama, dengan jelas mengetahui kekuatan OP tetua buta hanya dari mengetuk sungai menggunakan tongkat bambunya, sehingga buahnya pun merasa beliau tak bisa dianggap sembarangan, dan jikalau ia bersikeras menginginkan pedang yang direbut Qinmu, kemungkinan besar dapat dipastikan dirinya akan mokat kali ini. Oleh sebab itu merasa kelompok kerajaan perdamaian abadinya tak sanggup melawan keopean dari tetua buta, Pangeran Qin pun memutuskan untuk tak mengambil pedang pelindung Gu Linwan dan segera memerintahkan para anggota kerajaan perdamaian abadinya pergi mengkanjutkan pelayaran. Dengan di tengah perjalanan, Tuan muda ketujuh kerajaan perdamaian abadi pun mendekati Pangeran Qin dan menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa memutuskan meninggalkan tetua buta, mengingat dirinya belum menemukan jawaban atas kematian dari kelompok Mu Beipeng. Saat Pangeran Qin pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk santuy, sebab ia sudah mendapatkan jawaban atas kematian kelompok Mu Beipeng yang ternyata memang telah dimokatkan oleh tetua buta, dikarenakan ia memang merupakan seorang dewa tombak legendaris terkuat di bumi yang menyamar menjadi tetua tuir buta biasa di desa kecil ini. Terlebih lagi ia mengetahui kemungkinan besar masih banyak para legenda lain yang tersembunyi di dalamnya, sehingga Muanya pun berniat mengumpulkan banyak anggota terkuat dari kerajaan perdamaian abadinya untuk menghancurkan desa itu, mengingat dirinya ingin membuktikan seberapa hebat kemampuan kerajaan perdamaian abadinya di wilayah reruntuhan besar. Namun tepat baru saja Pangeran Qin menunjukkan niat barbarnya ini, tanpa diduga sebuah suara pun tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan ketika Pangeran Qin mencoba menoleh untuk melihat ke belakang, ia pun menemukan tetua kaki buntung berdiri di sana dalam mode santuinya, menyebabkannya pun segera mengayunkan pedangnya mencoba untuk menghabisinya. Tetapi demikian dengan kemampuan kelincahannya, tetua buta pun berhasil terus menggocek serangan pedang yang diluncurkan Pangeran Qin. Sebelum kemudian ia pun yang mengetahui niatan tamak dari kelompok kerajaan perdamaian abadi mencoba menguasai wilayah reruntuhan besar dan bahkan menghancurkan desa kecil mereka. Cara lantang memperingatkannya untuk tak melakukan tindakan barbarnya itu, dikarenakan jika itu mereka lakukan, ia dan para tetua OP di desanya tak segan-segan akan membantainya. Terlebih lagi ia juga mengingatkan pangeran muda untuk memberitahukan pemimpin kerajaan agar menjaga kaki miliknya dengan baik, dikarenakan dirinya secara pribadi akan datang ke wilayah kerajaannya itu untuk mengambil kakinya, sebelum pada akhirnya ia pun cepat kilat pergi meninggalkannya. Namun tepat baru saja tetua kaki buntung pergi, dengan kelompok kerajaan perdamaian abadi mengkanjutkan perjalanannya. Tanpa diduga teriakan para anggota kerajaan perdamaian abadi tiba-tiba terdengar di kapal saat mereka terkejut melihat seekor laba-laba raksasa muncul di depan mereka, menunjukkan taring-taring tajamnya sebelum kemudian memuntahkan jaring secara terus-menerus mencoba untuk menghalangi kapal, menyebabkan para anggota kerajaan perdamaian abadi pun mencoba untuk meluncurkan serangannya. Tetapi tak peduli seberapa banyak serangan mereka luncurkan, itu pun nyatanya sama sekali tak berguna, yang bahkan ketika mereka menggunakan ki-nya untuk memanipulasi pedang dan memanggil seni surgawi, mereka pun sama sekali tak mampu memaksa laba-laba raksasa untuk mundur serta juga menghancurkan jaringnya. Melihat ini, tubuh Pangeran Qin pun spontan mengalami ketremoran hebat di balik tangan yang mencoba mengangkat pedangnya dengan tujuan menyerang si laba-laba raksasa. Tetapi demikian ia pun tampaknya terkena mental dengan sama sekali tak berani menggerakkan pedangnya untuk menyerang si laba-laba. Dan ia juga bisa melihat seorang pria misterius bertopeng yang ternyata merupakan tetua tabib berdiri di sisi sungai membawa keranjang ramuan. Di balik ekspresi sangar menyeramkan yang kali ini ditunjukkan di raut wajahnya, sadari kenyataannya beliau merupakan sang pengendali si laba-laba raksasa. Sebelum kemudian ia pun melambaikan tangannya, dan laba-laba raksasa di sungai pun mulai menyusut kembali, tampaknya menunjukkan gertakannya saja pada kelompok kerajaan perdamaian abadi. Diikuti perkataan dingin berisi ancaman yang dilontarkannya kepada Pangeran Qin untuk tak bertindak macam-macam pada desa mereka atau bahkan berpikir mencoba menyenggol wilayah reruntuhan besar, dikarenakan jika itu mereka lakukan, ia pun tak segan-segan akan mengajak rombongan pria tuir OP desanya untuk menghabisi mereka.
Menyebabkan Pangeran Qin pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutannya dengan spontan akhirnya mengetahui pria tua bertopeng di depannya ini merupakan sang legenda raja racun terkuat di bumi yang oleh sebab itu merasakan kepanikan akan hal ini. Ia pun bergegas memerintahkan para anggotanya untuk bergegas menggerakkan kapal OTW kembali ke wilayah kerajaan perdamaian abadi. Tetapi tepat baru saja beberapa mil kapal berlayar, salah satu anggota kerajaan perdamaian abadi pun spontan melontarkan teriakan kerasnya memberitahukan Pangeran Qin tentang adanya seorang pria tuir di depannya. Menyebabkan Pangeran Qin pun yang mendengarnya spontan melontarkan raungan amarahnya tanpa tak senang atas tindakan Bang Jago dari pria tuir ini. Di balik tatapannya dilesatkannya ke arah depannya hanya untuk melihat seorang pria tuir berdiri di atas terumbu karang memiliki penampilan kerdil tubuh setengah badan yang tak lain dan tak bukan itu merupakan tetua setengah badan. Sebelum kemudian beliau pun mengangkat pisau pemotong babinya yang tiba-tiba memancarkan kilau cahaya badas. Saat itu pun tanpa basa-basi dilesatkannya ke arah kapal. Menyebabkan Pangeran Qin pun yang melihatnya mencoba untuk mengalaunya. Saat segera melontarkan raungan kerasnya, memunculkan kemampuan 7 bintang harta karun surgawinya, kapital di dalam tubuhnya pun tiba-tiba melonjak pesat. Dengan itu pun pada akhirnya meledak menjadi 2 naga besar yang segera melindungi kapal. Namun demikian kemunculan 2 naga besar pelindung kapal itu tampaknya tak ada apa-apanya di hadapan serangan badas pisau pemotong babi tetua buta. Saat itu pun akhirnya secara mudah dihancurkannya dan serangan itu pun terus melesat ke arah Pangeran Qin mencoba untuk memokatkannya. Tetapi tepat sejengkal lagi serangan pisau itu mengenai Pangeran Qin, tetua buta pun tiba-tiba menghentikannya. Dikarenakan beliau merasa kasihan untuk menghabisi mereka yang menurutnya terbilang sangat lemah dan cupu, sebelum kemudian beliau pun memutuskan untuk menyimpan pisau pemotong babinya dengan pada akhirnya ia pun tiba-tiba pergi dari TKP-nya.